Tapi kalau afiliator yang Sultan ini, gini aja hitungannya, Mas. Kalau misalnya membernya itu 230.000 orang, ya kan? Dia dapat 5 juta aja satu orang. Itu udah 1 triliun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, teman-teman, hari ini gue kedatangan seorang Mas Maru ya? Ya. Mas Maru apa nama panjangnya? Maru Nazara. Maru Nazara. Ini ada kisah yang menarik ya teman-teman. Jadi baru-baru ini memang sedang heboh lagi kisah tentang dunia yang orang bilang katanya trading dan diikuti oleh banyak ratusan ribu bahkan sampai jutaan orang di Indonesia ini dan telah menelan berbagai macam korban. Nah, salah satunya beliau. Beliau ini adalah orang yang udah ngumpulin beberapa korban. Udah kumpul Mas ya? Udah kumpul sekarang. Nah, saya mau tahu Mas, yang sampean ikutin itu kayak gimana sih cerita awalnya gitu loh? Cerita awal ini karena kan ada di Indonesia ini yang disebutin Sultan, ya kan, Sultan. Jadi kita melihat Sultan yang lagi viral ini, influencer ini viral, ya. Jadi mereka ini kan trader, mereka bilang mereka trading, gitu kan. Pengakuan di awal kan seperti itu. Jadi kami ikuti, ternyata mereka berhasil di trading dan mereka live, ya mereka live terus live trading maksudnya. Jadi mereka bisa profit jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran per hari. Dan itu kita diberikan kesempatan untuk bergabung ke sana, ya seperti itu. Jadi mereka memberikan ini di salah satu aplikasi nih ya? Salah satu aplikasi. Binary option itu? Binary option. Oke. Nah, kita diberikan kesempatan untuk bergabung di sana, ada grupnya. Jadi ada edukasi juga. Mereka edukasi, jadi tekniknya seperti ini. Akhirnya kita tertarik untuk bergabung di sana. Dan setelah kita bergabung, terus kita kehabisan semuanya. Kalau aku kan loss kan, loss 500 juta lebih. Jadi aku loss 500, terus teman-teman aku yang ada di dalam grup itu, ya semua korban, itu ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta, ada yang sampai miliaran. Ada yang 1,3 miliaran. Wow. Bahkan ada yang lebih parah ini. Nanti udah ada beritanya di Tribun, 23 miliar. 23 miliar? Gila itu. 23 miliar kalah di Binomo ini. Kenapa mereka begitu memberikan harta? Karena itu kan mereka jual aset semua, jual harta, jual apartemen, jual rumah. Karena otaknya dicuci oleh afiliator ini. Jadi cuci otak bahwa mereka bilang aku juga di awal afiliator ini ya, afiliator ini semacam kayak influencer yang mengajak orang-orang untuk berinvestasi ke situ. Ya, bergabung untuk main trading di sana. Untuk main itu di situ. Main di situ. Jadi mereka memberikan contoh bahwa kami adalah contoh saksi hidup bahwa di trading ini sukses. Gitu ya. Jadi kita mengikuti. Kenapa kita mengikuti? Sementara aja media-media besar mereka ada di sana, di TV-TV, pemerintah memberikan mereka kesempatan untuk menjadi inspirator generasi muda kan. Nah, akhirnya kami terinspirasi dari situ, berarti bisa dipelajari dong. Kalau misalnya Doni Salmanan bisa, Indra Kents bisa, ya saya pasti bisa kan. Ada siapa tadi? Kan? Doni Salmanan. Doni Salmanan. Ya, Indra Kents. Indra Kents itu di aplikasi itu sama. Di aplikasi Binomo tadi. Ya, di sana mereka mentornya. Mereka mentoring di sana sehingga banyak orang bergabung di sana. Bahkan satu grup itu, satu grup si Sultan Abal-Abal ini itu mencapai 230.000 orang membernya. Gila nggak itu? 230.000 orang? 230. Satu orang influencer? Satu orang. Wow. Belum lagi yang lain, belum yang di bawahnya. Yang paling banyak korban ini kan yang Sultan 2 ini, Sultan Abal-Abal ini. Jadi terus di bawah juga ada. Jadi ada ribuan orang sebenarnya afiliator ini. Oh, jadi dia ini berjenjang gitu? Berjenjang. Jadi afiliator pertama ini yang paling besar? Yang paling besar, yang paling banyak korban. Baru di bawahnya ada lagi. Ada lagi? Ada lagi. Oh, terus kalau misalnya kayak Mas Maru sendiri, ya. Itu Mas Maru masuk ke level berapanya tuh? Masuk ke level Sultan, karena kan panutan kita. Ya, panutan semua orang. Jadi, artinya pasti ini yang dikejar kan, karena ada bukti nyata lah seperti itu. Mereka bisa beli rumah, beli barang-barang mewah. Terus kita lihat juga mereka live trading seperti itu. Kita lihat hasilnya kan. Berarti benar dalam pikiran kami. Kami nggak tahu kalau ini dunia tipu-tipu. Ini dunia manipulasi teman-teman yang melihat ini kejahatan. Ini
jauhi ya, ini sangat berbahaya. Jadi di dalam itu ternyata yang mereka mainkan adalah saldo palsu. Saldo palsu. Saldo palsu seperti yang aku kasih tahu tadi. Ini ada akunnya. Jadi mereka bisa refresh, Mas. Refresh akun itu sehingga saldonya bisa balik lagi. Jadi misalnya saldonya ini di dalam itu ada 100 juta misalnya. Terus saldonya habis. Nah, setelah saldonya habis dia bisa refresh lagi. Jadi kayak akun demo gitu? Akun demo. Tapi di situ kan tulisannya real tuh. Tulisannya real. Nah, ini difasilitasi sama broker jahat ini. Ini brokernya juga penjahat gitu loh. Untuk menjerumuskan orang di sana. Nah, seperti itu. Nah, ini aku tunjukin ini. Nah, ini akunnya kan tulisannya kan 516 juta. Ya kan? Mungkin nanti di sana dilihat ini 615 juta, tapi tulisannya kan real kan? Nah, ini bisa di-refresh. Misalnya habis nih, aku rekam dulu nih. Aku rekam, terus habis. Gagal. Aku rekam lagi. Jadi, aku targetnya ini aku mau jadikan 3M ceritanya. Oh, di screen record gitu ya? Jadi, aku rekam, aku jadikan. Ketika aku mendapat momen dalam beberapa hari, aku bisa jadikan 3M, itulah yang aku upload di YouTube. Oke, paham ya? Penipuannya di situ. Oke. Jadi, dapat ya cara penipuannya ya. Jadi, setelah itu upload di YouTube, setelah itu ini menjadi bahan promosi bahwa aku menang di trading. Anggap aja aku afiliatornya, karena aku juga bisa, kan aku punya semua. Kenapa aku nggak mau? Ini masalah kemanusiaan, ini masalah nyawa soalnya. Karena udah banyak yang bunuh diri kan. Jadi ini orang bisa bunuh diri gara-gara ini. Jadi ini uang darah sebenarnya. Ya, ini tangisan orang, ada kehidupan orang ada di sini. Nah, ini penipuannya di sini, Mas. Ya, seperti itu. Jadi ini semua palsu. Terus candle ini, kami udah coba candle di akun satu, di akun yang berbeda itu bisa beda, Mas. Jadi yang satunya bisa naik, yang satunya bisa turun. Berarti bukan trading dong kalau gitu namanya. Ini dunia tipu-tipu, jadi, manipulasi. Di handphone saya sama di handphone Mas Maru ini beda candlenya. Bisa beda. Satu candle turun, satu candle naik. Ya, karena di belakang itu udah dipermainkan. Oke. Itu kita akan dikejar sampai benar-benar kita jadi gembel di sana. Atau ada yang bilang juga katanya kalau di satu tempat, ya, candlenya sama, tapi kalau pindah tempat candlenya beda. Atau gimana itu? Banyak pengalaman, tapi kalau saya yang ini adalah berdasarkan pengalaman dan kami punya bukti videonya. Jadi yang udah kami alami adalah beda candle. Terus kalau misalnya di satu tempat? Di satu tempat beda candle? Beda candle. Udah coba itu? Kita ada videonya. Oh. Kita udah ada bukti semua. Terus ada lagi kalau misalnya saldonya udah menang profit, diblokir langsung. Oh. Tapi itu Mas Maru pernah menang nggak main ini? Itu memang ada menang profit kalah profit loss itu udah biasa. Hanya saja di terakhirnya itu kita udah dijaga. Dia udah tahu kemampuan kita deposit berapa. Ya kan? Kalau aku kan deposit berkali-kali itu 150 juta kan aku deposit, karena aku udah yakin lah Sultan aja bisa sukses gitu kan. Yeah. Nah, karena aku udah yakin makanya aku deposit berkali-kali. Terus mereka udah tahu kemampuan saya di sana kan. Nah, akhirnya langsung saya di terakhirnya itu dihajar. Jadi mau kompensasi di atas ke bawah itu udah nggak berlaku karena kita ada orang di belakang kan, gimana mau profit. Di awal itu hanya pancingan aja, misalnya kita profit berkali-kali, tinggal tunggu waktunya aja pasti akan jadi gembel. Karena ini kan aplikasinya kan dunia tipu-tipu kan, nggak murni, ini ada permainan di dalam. Nah, ini yang aku sampaikan ini aku bisa pertanggungjawabkan, kami punya bukti dan kami mengalaminya. Kami itu maksudnya gimana? Ada beberapa orang? Ada, kita ada satu grup korban. Nah, sekarang itu udah ada dalam grup itu udah ada 6.000 orang sekarang. 6.000 orang? 6.000 orang dan terus bertambah. Karena ini korbannya banyak, Mas. Kami perkirakan korbannya... Masa nggak ada yang untung, Mas, dari semua itu? 99% orang yang masuk di dalam binary itu pasti gembel. Pasti rugi? Pasti rugi. 99%? Gimana mau rugi? Candlenya aja berbeda. Itu kan logikanya seperti itu. Ini udah manipulasi, dunia tipu-tipu. Mohon maaf Sultan abal-abal ini nggak pernah sukses di trading. Mereka juga awalnya kan korban mereka. Mereka ini korban. Udah cerita di YouTube Indra Cash, di YouTube Doni Samana. Doni Samana juga bangkrut di awal. Si Indra Cash juga hampir bunuh diri katanya. Aku nggak tahu ya kalau mereka jujur apa enggak. Karena mereka dibantai sama si Binomo.
Oke ya, itu ada buktinya dalam YouTube mereka. Tapi terakhirnya mereka jadi pelakunya, tahu kan? Kenapa jadi pelaku ya? Kita ada peluang, kita hajar gitu kan? Karena mereka dibantai dari atas ya, mereka juga bantai orang lain. Cuman yang 2 orang ini lebih sadis lagi, lebih gila lagi gitu. Jadi mereka promosi habis-habisan gitu kan, sehingga banyak orang terjerumus di sana. Ini kejahatan yang harus kami hentikan. Ini nggak boleh dibiarkan, ini ada di Indonesia ini nggak boleh ada, karena generasi ini akan rusak. Dan juga nanti anak-anak kami, sanak saudara kita itu bisa rusak, bisa kehabisan harta, bahkan bisa bunuh diri. Ada yang bunuh diri? Ada yang bunuh diri. Sampai bunuh diri. Bahkan di dalam grup kita ini, sekarang dia tinggal di gereja, nggak punya tempat, dia jual apartemennya, jual hartanya semua, habis 1,3 miliar, dia bunuh diri berkali-kali. Tapi masih belum waktunya. Sekarang orangnya masih hidup sampai sekarang. Dan hati aku sangat hancur, sangat benar-benar hancur dengan peristiwa ini. Ya, jadi kami mohon kepada pemerintahan ya Mas ya, supaya ini secepatnya, karena teman-teman ini butuh bantuan pemerintahan supaya segera diproses ya, seperti itu. Itu harapan kami. Nah, sementara ini udah ada yang coba ngelaporin belum ke pihak polisian? Kalau sebelumnya, sebelum kasus ini naik, sebelum viral, udah pernah dilaporin. Ada yang teman-teman yang di Bogor datang ke sana, terus mereka bilang ke Mabes gitu ya. Jadi dari dulu ini perjuangan bukan hanya terakhir ini perjuangan udah lama. Jadi kalau Mas Marus udah berapa tahun main aplikasi? Saya udah tahunan lah, ada setahun. Setahun ya? Ya, setahun. Oke, nah itu, terus gini Mas, Mas Maru kan udah akhirnya kan gini, apakah sampean itu sebelum main itu nggak riset dulu? Karena ada yang bilang, saya ada bilang juga, beberapa aplikasi binary option ini bisa kita simpulkan itu adalah game judi lah, bisa dibilang ya. Judi, gambling ya. Nah, apakah teman-teman itu nggak riset dulu? Kok akhirnya ikut berkecimpung sampai ngeluarin semua hartanya, sampai ngejual sesuatu yang akhirnya menjadi frustasi di situ kan? Tapi kalau kita ngelihat gini Mas, korban-korban gambling pun di mana-mana banyak ya. Bahkan yang mau bunuh diri juga ada. Bicara gambling yang normal ya. Oke. Nah, ada beberapa pihak yang bilang begini, ya kenapa kalian ikutan kalau misalnya nggak mau rugi gitu? Apa nggak diriset dulu? Kenapa begitu? Karena gini, ini berbeda. Kalau yang gambling yang berbeda itu, misalnya nggak ada dunia tipu-tipu, itu nggak masalah. Oke. Aku rela, maksudnya 50-50 lah, peluangnya gitu ya? Ya, peluangnya misalnya saya losi saya nggak masalah, karena memang itu berarti kemampuan saya nggak ada. Benar nggak? Berarti kekuatan saya untuk belajar di sana, kemampuan saya itu nggak ada, berarti saya loss di sana. Tapi ini masalah, ini dunia tipu-tipu. Itu masalahnya karena ini semua permainan. Itu loh, permainan tipu-tipu, manipulasi. Nah, kenapa kami bisa kapan mulai sadarnya? Mas Maru kapan mulai sadar? Sadarnya itu setelah loss semua. Terus setelah semua hartanya habis sampai berutang juga? Ada beberapa ya. Ada beberapa. Terus setelah kami loss, setelah saya loss, saya lihat dari teman-teman juga banyak korban. Wah, ini nggak benar. Akhirnya kita selidiki ke dalam, akhirnya kita menemukan bahwa ini semuanya palsu, ini penipuan. Seperti itu. Wow, mengerikan ini. Jadi yang udah Mas Maru dengar itu, udah ada yang korban nyawa, udah ada? Udah ada. Berapa orang? Pernah dengar berapa orang? Ada 1 orang, tapi aku dengar dari teman juga ada juga yang tetangganya. Di sekitar Jawa sini, Jakarta atau? Daerah-daerah Jawa. Terus aku dengar juga dari teman, ada chat kemarin ke admin, tetangganya juga bunuh diri gara-gara main ini. Sebenarnya banyak yang bunuh diri ya, cuman ini kan belum ada yang berbicara aja. Mungkin mereka aibnya atau tapi kenapa masih banyak yang belain ya? Berarti kan kalau memang masih banyak yang belain, jangan-jangan memang ada yang untung juga dong, Mas. Jadi gini, mereka ini kan punya pasukan. Orang-orang pasukan si abal-abal ini, maksudnya si Sultan abal-abal ini kan banyak. Jadi setiap ada misalnya video yang tapi itu mereka serang. Sebenarnya nggak ada yang membela.
satu pun nggak ada yang membela, itu antek-anteknya semua. Maksudnya ketika ada video yang ini mereka serang di sana. Itu apa namanya, antek-antek bayaran lah seperti itu. Kayak buzzer gitu? Buzzernya. Mereka punya buzzer. Wow. Ya. Ini luar biasa. Ngeri, ya? Itu semua udah diatur. Bahkan ada orang dalam yang udah keluar gara-gara temannya bunuh diri kan, keluar dari Sultan itu. Ya mereka pasukannya. Jadi akhirnya dia bongkar semua, nanti juga dia datang ke pengadilan nanti. Jadi saksi, ya. Iya. Ini dunia kejam nih. Nah, kalau Mas Maru tangkap di sini, di saat orang-orang itu sudah merasa dirugikan, ya. Kenapa sampean nggak melaporkan ini ke pihak yang berwajib? Jadi gini Mas, ini proses untuk menaikkan ini itu udah berjalan dari 1,5 tahun yang lalu sebelum aku masuk ke dalam ini. Jadi teman-teman kami udah ada yang bongkar, nggak bisa tembus. Jadi tidak bisa diproses seperti itu. Aku nggak tahu, mungkin permainan uang atau apa, kan kita nggak tahu kan. Ya jadi, belum tentu juga Mas. Maksudnya kan gini. Ya. Kalau analisa saya Mas ya, jangan-jangan bisa jadi kalau memang ini karena yang saya tahu dari Bapak Peti pun melarang sebenarnya ya, permainan ini ya. Betul. Dan juga ada beberapa para analisator praktisi keuangan juga menganggap ini adalah gambling di situ kan. Sebenarnya kalau saya tangkap, kalau gambling itu atau judi itu kan kenanya pasalnya ke pidana. Benar, betul ya. Otomatis bukan hanya bandar yang kena dong. Ya. Bisa jadi kalau misalnya kalau Mas Maru juga ikut ngelaporin dan Mas Maru juga pemainnya di situ, bisa jadi kena juga dong jadinya. Ya. Nah itu gimana kira-kira yang udah dapat gambaran belum atau diskusi sama ahli-ahli hukum? Ini kan masalah hukum ini kan hanya berbagai asumsi bahwa ini judi. Tapi platform ini itu adalah jual beli mata uang seperti US dollar, seperti kripto. Jadi kalau ada yang berkata ini judi, itu hanya spekulasi aja. Dalam arti kan mungkin ini aplikasinya bisa saja permainannya di dalam ada unsur judi, kan bisa aja seperti itu. Tapi yang kami tahu, ya kan, yang kami tahu yang jadi Mas nggak tahu ini awalnya ini judi gitu, nggak tahu itu. Tahu awalnya itu trading beneran gitu ya? Ya, jadi yang kami tahu ini adalah trading seperti yang diajarkan kepada kami. Dan beliau mengatakan, Sultan ini mengatakan bahwa ini udah resmi di Indonesia, udah aman, udah legal. Siapa yang nggak percaya? Ya kan, kami pun percaya, makanya di sini kami ditipu, itu loh. Jadi masalah judi itu kami nggak ngerti. Yang kami tahu adalah si mereka bisa berhasil di sini, mereka bilang ini legal. Ini trading. Kita trading, ya udah kita jalani. Kalau masalah judi berbagai pandangan itu kami nggak paham sampai di sana. Seperti itu. Iya. Jadi korbannya pun sudah banyak. Ya. Beberapa orang bahkan sampai ada yang meninggal gitu, bunuh diri. Nah ini cukup mengerikan ya. Tapi memang mungkin bisa juga masuk dalam pasal penipuan gitu kan. Bisa jadi. Tapi kalau memang ternyata memang harus diselidiki sih lebih dalam ini ya. Ya benar-benar. Mudah-mudahan. Tapi mengenai ini bukan hanya dari otoritasnya wilayah keuangan aja nih Mas. Ini sebenarnya udah bisa masuk ke wilayah penegak hukum nih sebenarnya. Ya. Kalau saya tangkap ya, kalau memang ini dikategorikan sebagai penipuan ya. Betul. Penipuan, bahkan sampai kalau memang ini jadinya diduga penggelapan, ini bisa berbahaya penggelapan massal kalau gitu kan. Betul. Dan dengar-dengar Mas Maru, total kira-kira udah berapa duit sih yang kena korban ini? Aku belum bisa simpulkan karena kalau kebetulan kan kami menyediakan grup untuk korban supaya berkumpul bersatu seperti itu. Itu ada di YouTube Panggung Inspirasi Official. Jadi teman-teman yang korban juga silakan isi datanya di sana. Nah, Panggung Inspirasi ini memfasilitasi. Nah, yang terkumpul sekarang ini baru 6.000 kan, 6.000 orang. Tapi kalau kami total tuh kalau 6.000 itu berapa miliar atau berapa? Belum ditotalin, tapi rata-rata antara 10 juta sampai 1 miliar. Ya rata-rata seperti itu. Tapi kalau kita ambil tengah-tengah itu lebih banyak di antara ratusan juta. 75 juta atau ratusan juta. Jadi yang kayak Mas Marudi banyak nih ya. Mas Maru habis berapa? 500 juta? 500 juta. Banyak nih yang kayak Mas Marudi banyak banget. Banyak. Ada yang 750 juta, 400 juta, 300 juta. Dan pemain itu bukan hanya orang biasa. Bahkan di dalam itu ada PNS. Cuma kami privasi namanya ya kan.
Jadi mereka habis juga suami istri, itu mereka pinjam uang di bank, gadein apa gitu kan, itu semuanya 1 miliar kalau nggak salah ya, mereka habis di sana. 1 miliar. Bahkan anak polisi juga masuk. Aku rasa juga ada dari pihak kepolisian mungkin saja, karena semua masuk di sini, orang pemerintahan juga ada di dalam. Ada yang ikut? Ada. Tapi artis juga ada. Artis ada juga banyak? Artis korbannya juga ada. Ada dalam grup 6.000 itu? Kemungkinan mereka udah masuk ya, tapi dari teman-teman ada. Nah, pernah kopdar nggak atau diskusi mengenai langkah apa sih yang harus dilakukan oleh mereka semua ini? Entah mungkin langkah ke pengaduan ke pihak yang berwajib. Ya. Ini saya rasa kalau memang korban udah sangat banyak begini, pihak yang berwajib juga nggak bisa pandang sebelah mata ini, ya, karena betul, memang ini udah jadi keresahan masyarakat itu kan. Benar-benar. Nah, ada nggak langkah yang sudah dirapatkan misalnya oleh mereka yang sudah ada korban ini? Udah ada dari tim koordinator. Kami adalah tim koordinator. Kami akan segera proses laporan yang seperti itu. Nah, yang kami minta ke pemerintahan adalah ini kami mohon difasilitasi. Karena kan korban ini kan seluruh Indonesia, ada yang di luar kota. Nah, khusus di Jakarta kan mungkin ke Mabes, tapi masih banyak korban di luar Jakarta ini seperti itu. Nah, begitu Mas. Iya. Nah, ini kan aplikasi katanya udah dilarang. Ya. Saya dengar ya, udah dilarang. Tapi kenapa masih bisa terus orang mainin? Ini kan selalu diblokir oleh pemerintah, Bapepti. Ya. Nah, setelah diblokir muncul lagi linknya yang baru seperti itu. Oh, mereka merenew lagi linknya. Renew lagi. Jadi ada yang baru lagi, blokir lagi, muncul lagi yang baru. Jadi aplikasi ini nggak bisa dibendung karena kan dia dari luar kan. Nah, Mas, afiliator itu beneran mereka kaya nggak sih? Atau memang dia menampakkan dirinya seakan-akan kaya aja? Kalau di awal, kalau afiliator di awal itu masih gembel. Tapi dia bisa sewa dan sebagainya. Gitu ya. Tapi kalau afiliator yang Sultan ini, gini aja hitungannya Mas. Kalau misalnya membernya itu 230.000 orang, ya kan? Dia dapat 5 juta aja satu orang. Itu udah 1 triliun. Wow. Itu gila itu. Itu bukan main-main. Wow. Itu baru 5 juta loh. Baru 500 juta gitu ya. Ya, itu hitungannya baru 5 juta. Kalau 10 juta berarti udah 2 triliun. Wow. Berarti dana triliun yang terkumpul ini ya. Mengerikan. Ini mengerikan. Ini harus dibasmi, ini kejahatan ini. Oke. Ini menarik ya teman-teman. Jadi memang hal ini yang perlu kita antisipasi ya. Gue cukup kaget ya mendengar dari Mas Maru ini, Maru Nazara ya. Iya. Ternyata orang yang terlihat keren itu terlihat mewah, belum tentu juga semewah itu. Atau dari hasil yang seperti apa yang diterima oleh mereka gitu ya. Nah, ini perlu banget kalian pelajari kisahnya Mas Maru Nazara ini, dan dari segitu banyak teman-teman beliau yang akhirnya sudah berkumpul ya. Iya. Ini yang baru mau speak up aja baru 6.000. Sekitar 6.000 orang. Itu mau speak up mereka. Iya. Sudah ada dalam grup sekarang semua korban. Kalau saya Mas, kenapa nggak dibuat langkah konkretnya gitu? Misalnya langkah konkretnya apakah itu masuk ke jalur hukum, ataukah mungkin dibuat sebuah laporan? Itu nggak ada berniat untuk begitu dari semua komunitas korban itu? Dalam waktu dekat ini kita akan proses hukum langsung. Jadi memang sudah berencana begitu? Sudah ada dalam waktu dekat. Dan memang sudah berkomunikasi nih ya? Sudah. Ya teman-teman, kita boleh kaya, tapi nggak usah pakai cara-cara yang nggak menarik. Cara-cara yang juga bahkan mengorbankan orang. Ini salah satu contoh, Mas Maru ini sudah sekitar 500 juta. 500 juta, kan? Karena tergiur dari penampilan iming-iming, terus pamer gitu ya, dan menggunakan trading secara live, padahal itu manipulasi. Tapi mohon maaf, saya ngerti juga ini mungkin influencer atau afiliator ini jadi memanfaatkan sifat keserakahan manusia juga jadinya ya. Ya pada dasarnya kan semua manusia ingin sukses pada dasarnya. Tapi nggak cara gampang juga dong Mas. Ya memang harus seperti itu, tapi lebih banyak lah ini karena udah ada contoh sih sebenarnya. Karena mereka udah memberikan contoh. Ini aku sukses seperti ini, akhirnya kita ikuti dengan cara gampang gitu. Ya,
karena kita nggak tahu bahwa ini dunia tipu-tipu gitu loh. Seperti itu. Oke. Yang Mas Maru harapkan apa sih sebenarnya? Yang saya harapkan, satu, seluruh masyarakat Indonesia dulu ini harus paham dulu bahwa ini dunia manipulasi. Jangan sampai masuk dalam dunia trading. Ya seperti itu. Jadi teman-teman berhenti jika ada orang yang mengajak, ya lebih baik cek dulu legalitas. Karena kami dulu tertipu karena ini katanya kan udah legal kan katanya. Oh, berarti ada unsur penipuan juga ya? Ada penipuan, kami dibohongi, katanya ini udah legal, udah resmi di Indonesia. Makanya kami yakin kan. Nah, jadi teman-teman berikutnya harus berhati-hati karena belum tentu orang yang selama ini kita lihat sukses itu belum tentu sukses. Bisa aja itu hanya modus penipuan. Itu bisa seperti itu. Ya. Ya teman-teman, kalian udah ada yang punya pengalaman nggak seperti ini? Atau mungkin mau bergabung sama Mas Maru? Ya. Kalau sudah ada pengalaman bisa hubungin kemana? Ke Pangu Inspirasi Official YouTube. Di YouTube ya? Ya. Atau ada Instagramnya seperti yang buat di DM kemana buat bergabung? Langsung di Pangu Inspirasi Official ya. Di sana semua korban berkumpul di sana. Ada grupnya. Ya, semoga ini langkah yang Mas Maru lakukan, yang jalani, semoga bisa membuahkan hasil. Mudah-mudahan bisa kembali uangnya. Atau yang kalau memang ini diduga bersalah atau dinyatakan bersalah, ya semoga bisa segera diproses ya. Betul. Teman-teman semua, kalau ini bermanfaat, yuk bagiin. Kita bagiin ke keluarga kita, kerabat kita. Jangan sampai ada lagi korban-korban lagi yang lain berjatuhan. Ya. Seperti Mas Maru, CS, dan kawan-kawan. Kita bagiin, kita kirimin teman-teman kita yang memang kita pun udah tahu, udah mulai bermain pola-pola option seperti ini, gambling seperti ini, yuk kita share. Semoga ini bermanfaat banget. Thank you banget Mas Maru. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.